sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Para duyufullah, tamu-tamunya Allah yang sudah sekarang akan kembali ke tanah air selesai melaksanakan daripada wukuf di padang Arafah, yang tentunya memberikan suatu simbol kebersamaan di mana seluruh penjuru daripada umat manusia yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di padang Arafah dalam rangka untuk muhasabah dirinya. Apa yang pernah dilakukannya dan apa yang belum dilakukannya, dan dosa apa yang pernah dia perbuatnya, dan kebaikan apa yang pernah dia perbuatnya. Maka dia merenungkan dirinya di padang Arafah. Allah berikan waktu yang cukup panjang, yang kemudian banyak di antara mereka yang meneteskan daripada air mata. Berapa banyak daripada maksiat yang diperbuatnya. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak dari kebaikan-kebaikan yang selama hidup di dunia dia belum melaksanakan daripada hal itu. Maka kesedihan yang mereka tumpahkan di padang Arafah itulah yang menjadikan dirinya akan lebih baik lagi selesai melaksanakan daripada ibadah haji. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lihat bagaimana kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum tentu kita akan lulus daripada ujian Nabi Ibrahim seperti ini. Kita lihat keikhlasan daripada Siti Hajar, anak satu-satunya yang disayanginya, dengan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih daripada anaknya Ismail alaihissalam. Maka keikhlasan itulah yang memberikan suatu nilai keimanan yang besar bagi seorang yang bernama Siti Hajar. Dan yang ketiga, kesalehan daripada Nabi Ismail alaihissalam, satu ciri daripada anak yang soleh, yang mereka berbakti kepada orang tua dan juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga dalam satu hadis Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju mabrurun laisa lahu jaza illal jannah." Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari syarat dan rukunnya yang terpenuhi, balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surga Allah berikan kepada mereka yang predikatnya haji yang mabrur? Karena yang pertama adalah mereka mengeluarkan finansial yang cukup besar, kemudian tenaga yang cukup fit untuk melaksanakan daripada ibadah haji, sehingga harta yang dia milikinya ini dia keluarkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puluhan juta bahkan ratusan juta dia keluarkan, tapi ayyakuna khalisan lillahi ta'ala, suatu nilai keikhlasan bahwasanya ini rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya wajib menyempurnakan daripada rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan daripada ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dapat kita pelajari dan hikmah dari pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan umat Islam dunia? Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Hikmah yang pertama adalah pendidikan anak-anak kita. Nabi Ibrahim sudah mencontohkan anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nilai keikhlasan yang kemudian dibarengi dengan satu nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Inilah didikan daripada Nabi Ibrahim, yaitu janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan daripada anak-anaknya, mendidik daripada anak-anaknya untuk melaksanakan daripada salat 5 waktu. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan daripada anak-anakmu untuk melaksanakan salat
ketika usia 7 tahun. Fatribuhu 'alaiha, maka pukullah mereka bila umur 10 tahun belum melaksanakan daripada ibadah sholat. Dengan pukulan yang mendidik, dengan nasihat-nasihat yang tentunya bisa memberikan faedah buat anak-anak kita untuk melaksanakan daripada ibadah sholat 5 waktunya yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupannya. Inilah sholat yang akan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Dan awal pertama di akhirat nanti yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan harta yang melimpah yang kita miliki, bukan jabatan yang tinggi yang sudah kita raih dalam kehidupan di dunia ini, tapi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah, yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat kita. Fa in sholahat fasairu amali, barang siapa yang sholatnya baik, rukun dan syaratnya terpenuhi, dia khusyuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, makna yang terkandung dalam sholat dia mengerti, maka seluruh aktivitas kehidupan amal ibadah lainnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum melaksanakan daripada ibadah haji, dengan niatnya kita melaksanakan ibadah haji, tapi belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita keburu wafat, maka haji, pahala haji akan kita dapatkan kalau kita laksanakan daripada sholat 5 waktu dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta kita pun tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum yang pertama ini ditanya, yaitu sholat kita. Fa'in fasadat fasaidu amali, siapa yang sholatnya sudah buruk, yang terkadang dilaksanakan terkadang tidak, bahkan syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dalam kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita, maka seluruh amal ibadah yang lainnya dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita menyumbang kepada fakir miskin, kita bangun daripada rumah-rumah yatim, tapi sholat yang tidak kita laksanakan, maka seluruh daripada amal ibadah kita nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat menjadi barometer diterimanya amal ibadah kita lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendidik daripada anaknya. Wala taqum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama dengan orang-orang yang kafir, yang mengikuti jalan-jalan mereka. Inilah Nabi Nuh pendidikan kepada anak-anaknya. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan, wala tusyriku billahi syai'an inna syirka la dzulmun adzim, bahwasanya janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Syirik termasuk perbuatan yang zalim. Inilah para nabi, para anbiya, para rasul mendidik daripada anak-anak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh daripada apa yang sudah Allah berikan kepada kita, nikmat daripada harta inilah yang menjadi tanggung jawab besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki tidak akan bisa melangkah ke depan atau mundur ke belakang ketika di yaumul kiamat nanti di padang mahsyar sebelum 4 pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama,